Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tema kita pada hari ini adalah tentang fadilah salat tarawih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya solat tarawih ini. Maka solat tarawih khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau mau solat tarawih di bulan Ramadan, karena tidak ada solat tarawih di luar bulan Ramadan. Maka biar tidak menyesal, maka pastikan maksimal solat tarawih di bulan Ramadan. Kalau berbicara tentang fadilahnya, keutamaan solat tarawih di bulan Ramadan ini, maka dapat kita lihat dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man qama, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Ini maksudnya kata para ulama adalah solat tarawih. Imanan, betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarawih kita ini betul-betul karena iman, bukan karena yang lain. Dan tarawih karena iman insya-Allah membuat kita nikmat. Jadi kalau tarawih karena Allah, maka insya Allah ibadah tarawih ini kita menikmatinya. Dan kalau tarawih kita menikmati, maka insya Allah tidak terasa lama. Kenapa kadang-kadang orang makmum itu protes kepada imam? Belum imam itu maju sudah dipesan, jangan panjang-panjang ayatnya ya Ustaz. Itu sudah ada pesanan. Jadi imam pun repot. Kenapa bisa tidak betah solat tarawih? Ya bisa jadi tadi bukan karena iman. Tapi kalau karena iman itu adalah menikmati, menikmati solatnya, alunan ayat-ayat yang dibaca dinikmati, sampai kadang-kadang tidak terasa air mata menetes. Menetes air mata. Dikiranya khusyuk, ternyata tidak. Kepanjangan imam baca ayat. Jadi menikmati tarawih ini tergantung hati sebenarnya. Kalau hati kita karena iman, apalagi menghayati bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, maka insya Allah tarawih, solat tarawih itu adalah solat yang dirindukan. Jadi lewat tadi malam ini pingin lagi, rindu lagi. Tuh. Maka oleh karena itu kita lihat dulu tarawih itu rata-rata 23 rakaat. Dulu tadi. Ini sudah sejarah. Kalau hari ini dulu payah kita mencari masjid tarawih 8 rakaat. Sekarang mencari tarawih yang 23 rakaat itu yang susah. Yang banyak 8 rakaat. 11 rakaat. Nah, sebenarnya tarawih 8 rakaat ini ikut ulama juga, tetapi tidak versi mazhab 4. Kalau mazhab 4 itu 23 sebenarnya. Cuman ya hitung-hitung diskon biar banyak penggemarnya. Nah, solat tarawih ini sudah didiskon 23 menjadi 11. Tetapi kita harus maksimal. Maka orang yang menikmati solat tarawih adalah
karena didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, dan dia betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah, kita sebagai manusia biasa tidak lepas daripada dosa. Khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Habis taubat dia nangis-nangis, ya Allah taubat, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Udah menangis-nangis, dia besok dibuat lagi. Itulah kita sebagai manusia dha'ifa. Jadi kita ini lemah. Habis taubat buat lagi, habis taubat buat lagi. Nah, maka oleh karena itu suci dari dosa kita payah, susah. Tapi suci karena diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka peluang itu. Itulah diantaranya Ramadan datang untuk mengikis daripada dosa-dosa kita, melunturkan daripada dosa-dosa kita. Di antaranya adalah lewat solat sunat tarawih. Nah, maka oleh karena itu begitu banyak riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW menjaganya, walaupun ini terkait dengan solat, karena kita ini tarawih ini sebenarnya solat khusus di bulan Ramadan. Ada juga nukilan-nukilan riwayat dari Nabi SAW itu adalah terkait dengan solat qiyamul lail. Nah, jadi memang ada persamaan antara tarawih dengan qiyamul lail. Jadi sama-sama solat malam, sama-sama dilaksanakan setelah isya, tetapi tarawih ini khusus di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Nah, jadi ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaan. Lalu kemudian tarawih ini juga disertai dengan sholat sunat witir. Kalau dilaksanakan 8 rakaat, biasanya witirnya langsung nyambung 3 sekaligus. Tapi kalau 23, biasanya witirnya 2 plus 1. Nah, ini sebenarnya dalam sholat sunat witir khilaf juga di antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang afdolnya itu 2 plus 1. Itu mazhab Syafi'i. Kita ini kadang-kadang mengaku mazhab Syafi'i tapi tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i sebenarnya, ya, tapi kita sebenarnya sudah gado-gado juga. Nah, udah pokoknya udah campur baur lah. Mana yang enak-enak, itu yang kita laksanakan. Mana yang nyaman-nyaman, menyenangkan, itu yang kita laksanakan. Nah, tapi sebenarnya kalau mencari afdal, witir itu 2 plus 1. Itu yang afdalnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau yang 3 sekaligus, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, jadi mazhab Imam Hanafi. Tapi masih ikut ulama juga. Artinya mau 3 sekaligus, 2 plus 1, insya Allah masih ikut ulama. Yang penting tidak saling menyalahkan. Yang salah itu yang tidak sholat tarawih. Salah itu yang tidak ikut. Dia udah nggak ikut, nyalah-nyalahkan orang. Yang penting kita melaksanakan. Mau 8, mau 11, mau 20, mau 23, yang penting kita melaksanakan. Di Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat. Di Madinah, Masjid Nabawi. Dari dulu kala. Itu 36 rakaat. Maka oleh karena itu terkait dengan rakaat bilangan tarawih ini, ya memang yang populer 23, tetapi sebagian ulama mengatakan 8 atau 11 itu dikatakan juga sebagai tarawih, dan ada juga 36. Nah, dan dianjurkan dalam sholat tarawih ini adalah namanya tarawih, yaitu ada ada jedah, ada istirahat antara 2 rakaat kepada 2 rakaat yang lain, sehingga disertai dengan di kita diisi dengan selawat-selawat. Nah, itu sebenarnya adalah untuk selingan. Ya, hitung-hitung menambah pahala berselawat kepada Nabi SAW. Nah, jadi intinya bahwa kita di dalam bulan Ramadan ini salah satu yang dimotivasi adalah menghidupkan malamnya, menghidupkan malam-malamnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadilah. Maka sayang ketika kita lewatkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, khasira man adraka Ramadan, merugi mereka yang sampai di bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan walam yughfar lahu, dan dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka salah satu daripada cara kita untuk maksimal di bulan Ramadan ini, ya siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita harus maksimal. Nabi SAW kalau mau sholat mengingatkan kepada sahabat, sallu salatan muwadda', sholatlah kalian seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir, sholat perpisahan. Maka kita pun juga harus demikian. Bagaimana kita Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, walaupun kita tidak berharap. Kenapa? Karena ya kita tentu berharap diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang, amalnya baik. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia umurnya panjang, amalnya menjengkelkan. Itu seburuk-buruk manusia. Maka kita tentu berharap umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan amal yang soleh. Betapa banyak orang-orang yang bersama kita Ramadan tahun lalu, hari ini sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tertutup kemungkinan kita juga belum Ramadan yang akan datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya pada takut jawabnya. Ya, kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak bisa menghindar. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita maksimal. Di antaranya adalah maksimal kita isi, di antaranya adalah memperbanyak atau maksimalkan sholat sunat tarawih ini. Jangan pula kita mengatakan, ada juga orang mengatakan Nabi sholat sunat tarawih 3 malam, habis itu malam keempat tidak datang lagi. Kita ini bukan Nabi. Nabi itu ingin menjelaskan kepada sahabat bahwa sholat sunat, bahwa sholat tarawih itu bukan kewajiban tetapi sunat. Makanya Nabi SAW hadir beberapa malam, setelah itu Nabi tidak hadir untuk menjelaskan bahwa sholat tarawih itu bukan wajib. Nah, kita apa yang mau kita jelaskan? Kita bukan Nabi. Paling kita menjelaskan bahwa memang kita malas pergi, atau ya kalau sakit ya mau gimana lagi kan gitu. Maka oleh karena itu kita berusaha maksimal. Kalau bisa full 30 malam, alhamdulillah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Nabi menguatkan ikatan sarungnya, wa aiqadha ahlah, dan Nabi membangunkan keluarganya. Itulah itikaf 10 malam. Itikaf 10 malam terakhir. Sunnah, tambahan keutamaan. Bahkan dulu ya para ulama kita ada yang sholatnya sepanjang malam, tarawih sepanjang malam. Kalau sudah 10 malam terakhir, jadi memang semalaman itu tarawih. Semalaman tarawih berapa juz dapat coba? Ada yang pernah tarawih 1 malam? Ada. Kalau di Mesir ada. Ada masjid tarawih 1 malam kalau sudah 10 terakhir. Itu 5 juz dapat. Tapi bacanya itu lambat, tidak terlalu cepat. Jadi tarawih 1 malam, 10 malam terakhir itu tarawihnya 1 malam full, setengah jam mau buka, mau sahur baru selesai. 5 juz kurang lebih dapat 10 terakhir di masjid, salah satu masjid guru kami di Mesir. Disediakan di belakang ada kopi, ada teh. Kami sebagai muridnya datang juga ngeteh ngopi, bukan ikut tarawih. Itu luar biasa. Jadi memang maksimal sebelum berpisah dengan bulan Ramadan, sehingga tidak ada penyesalan ketika bulan Ramadan berakhir. Kenapa? Karena diisi maksimal di bulan Ramadan. Apalagi tarawih ini berdiri yang dibaca adalah Al-Quran. Di Ramadan ini maksimal kita juga dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i disebutkan 1 Ramadan mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. Khatam 60 kali. Kita khatam 1 kali ngos-ngosan. Kalau mau khatam 1 kali, target 1 hari 1 juz. Nah, kalau tidak dapat 1 hari 1 juz, tidak bisa khatam. Tapi kalau mau khatam 1 kali, setidaknya harus 1 hari 1 juz. Kalau kita tidak maksimal ibadah di bulan Ramadan ini, kapan lagi? Di Ramadan inilah setan dibelenggu, sehingga musuh kita berkurang. Setan dibelenggu. Para setan dibelenggu. Jadi kalau kita berbuat salah di bulan Ramadan ini, jangan salahkan setan juga lagi.
Ini kadang-kadang gara-gara setan. Kalau bulan Ramadan tidak bisa lagi. Kalau berbuat salah gara-gara saya ini. Bukan gara-gara setan. Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan suffidatis syayatin. Kalau Ramadan datang, para setan dibelenggu. Kalau Ramadan ini kita masih malas, la haula wala quwata illa billah. Musuh sudah dikurangi oleh Allah, masih juga pemalas. Berarti di luar Ramadan jangan salahkan syaitan, salahkan diri sendiri. Syaitan itu mungkin ngadu juga kepada Allah, ya Allah, manusia ini aku dikit-dikit aku yang disalahkan. Padahal dia lebih bejat daripada saya, ya Allah. Itu curhat setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dibelenggu di bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah, memang kita lihat bulan Ramadan itu di antara efek daripada setan dibelenggu, kadang-kadang masjid yang dulunya terasa besar ketika bulan Ramadan, masjid itu terasa kecil. Bahkan malam pertama tidak muat masjidnya. Rata-rata malam pertama itu kata pengurus kita mau memperbesar masjid. Kenapa tidak muat sampai di emper-emperan. Tapi kemudian setelah itu 4 hari 5 hari, karena semangat 45. Semangatnya 4 hari sampai 5 hari. Setelah itu udah mulai kendor lagi. Masjid mulai membesar kembali. Jamaahnya semakin maju, sopnya maju ke depan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan tarawih kita, maksimalkan Ramadan kita, sebisa mungkin kita hadir melaksanakan sholat tarawih, karena itu adalah hadiah di antara hadiah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Sholat tarawih itu memberikan kenikmatan di dalam hidup apabila kita dapat menghayati dan menikmatinya. Betapa banyak orang-orang itu mendapatkan kenyamanan dalam hati, menetes air matanya menikmati daripada sholat tarawih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.